Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak para pinsepuh, dan yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Zikir Arafah berapa? Arafah belum ya? Pak Fauzan selaku ketua dari Majelis Zikir yang ada di Talang Padang ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Gimana kabar Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ayo kita baca di jalur baik dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah janallah alisuna liajlillah wa kunu aunana billah asana bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa ya amtar wa ya anjak wa ya sadar wa ya abab antum ya ulil albab ta'ala wa ansuru lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alakum
وسلم عليه. Kalau kalian melewati taman surga, jangan sampai nggak mampir. Lalu sahabat tanya, taman surga itu apa ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, taman surga itu adalah halqah zikir. Termasuk upacara manakib seperti ini adalah halqah zikir. Mudah-mudahan rumah Pak Fauzan yang dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan manakib ini dijadikan oleh Allah sebagai taman surga. Amin, Allahumma amin. Yang tinggal di dalamnya diberi Allah ketenangan, diberi Allah rezeki yang berlimpah, disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mensucikan diri dari hadas besar berwudu, mandi, ya maksud saya, mensucikan diri dari hadas besar mandi, mensucikan diri dari hadas kecil dengan cara berwudu, dan mensucikan dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Langkah pertama, maka kita berwudu pakai apa? Pakai air. Kalau nggak ada air, tayamum. Itu langkah pertama. Ini ilmunya ilmu fikih. Belajar fikih kita, maka di Arafah itu dipelajari mulai dari awal, itu belajar fikih dulu. Kenapa? Fikih itu syariat. Syariat itu kerja tubuh. Jadi selagi tubuh masih ada, maka syariat wajib dikerjakan. Jangan sampai ada yang sudah belajar tasawuf malah nggak sholat lagi. Ini tasawuf namanya, bukan tasawuf. Ya, belajar berulang-ulang saya katakan waktu di Arafah. Belajar tasawuf itu bukan meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau sebelum kita belajar tasawuf, kita sholat secara syariat, tahu bacaannya, berdiri, ruku, tidak sujud, sebatas itu. Tapi begitu kita sudah belajar tasawuf, tahulah kita siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat? Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Jadi jangan sampai nanti ada pula nanti yang sudah belajar tasawuf malah nggak puasa lagi, nggak sholat lagi, merasa sudah jadi Tuhan. Padahal bikin telur aja nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan dipakai yang begitu. Ada dulu Pak, ya, merasa dirinya sudah belajar tasawuf, ya, sudah nyampai katanya sama Tuhan, katanya sudah ma'rifat sama Allah. Orang puasa, dia minum kopi aja di depan rumahnya itu, sengaja diperagakan. Ngapain berlapar-lapar kata dia. Nah mau puasa dia, ada yang begitu. Jadi orang bilang, oh, jadi kalau gitu Tuhan itu minum kopi juga ya? Astagfirullahaladzim. Nah ini salah paham Pak, ya, salah paham. Saya tidak pernah mengajarkan meninggalkan syariat, enggak. Bahkan saya contohkan dari maghrib sampai isya kita zikir, kita khataman. Kalau musyahadah, ya saya ajarkan sholat taubat dulu, sholat hajat, banyak berzikir. Bahkan di fikih juga menyelesaikan baca Yasin 41 kali, sholawat, kemudian ikhlas. Begitu di tauhid, zikir sebanyak 100.000. Ya dah. Betul juga melaksanakan mandi taubat. Ini kan suatu pelajaran. Jadi tidak pernah kita di Arafah itu ngajarkan kalau sudah selesai tasawuf 2 jangan sholat lagi, nggak usah. Janganlah gitu ya. Jangan bikin fitnah. Ya, ini fitnah yang keji gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jangan sampai kita
ya menyimpang dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu syariat Muhammad. Kalau orang nggak sholat nggak puasa bukan umat Muhammad. Dia ahli ketuhanan, bisa saja dia paham ilmu ketuhanan, hamba Allah, tapi bukan umat Muhammad. Kalau umat Muhammad mesti mengerjakan syariat Muhammad. Sholat, puasa, zakat, haji itu syariatnya Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya luruskan. Jangan sampai kita salah kaprah, ya. Jadi dulu pernah juga ini, makanya kita sampaikan waktu pengajian, aliran itu ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Ahlus Sunnah. Ya, yang ngaji mungkin masih ingat ketika kita sampaikan aliran-aliran ini. Aliran Qadariyah itu mengandalkan kemampuan sendiri. Aliran Qadariyah, saya kaya karena saya kerja, saya usaha, tidak ada hubungan sama Tuhan. Ada orang malas, ada orang miskin, nah karena dia malas, dia nggak mau kerja. Ada orang pintar, merasa oh dia belajar, dia kuliah. Ada orang bodoh, salah dia nggak mau sekolah. Jadi nggak ada hubungan sama Tuhan. Mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, kalau prinsip ini yang dipakai, pasti banyak manusia yang frustasi. Kenapa? Karena tidak semua yang diinginkan oleh manusia bisa tercapai. Siwa biqul himam la tahraku aswarul aqdar. Rencana manusia tidak bisa melintasi takdir. Ada dulu Pak di Cina sana, ya, ini orang kaya, banyak benar duitnya. Jadi dia ini sakit kena kanker, ya, kankernya sudah stadium 4. Jadi oleh dokter kita sampaikan bahwa ini Pak, penyakit ini sudah nggak bisa diobati lagi, tidak bisa diobati lagi, kata dokter tadi. Marah dia, langsung pulang ke rumah, dibawanya duit 1 koper gede itu, penuh duit itu. Datang dia ke dokter tadi, Pak dokter, ini uang saya 1 koper ini, saya serahkan sama Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Kata Pak dokter, secara medis penyakit Bapak sudah nggak bisa disembuhkan. Jadi nggak bisa. Keluar dia ke jalan raya, ditaburinya duitnya semuanya itu. Stres. Ternyata itu apa yang dimaukan manusia nggak semuanya bisa tercapai. Maka kalau aliran qadariyah yang kita pakai, maka banyak manusia yang stres. Nah, ini makanya disebut aliran yang tidak menyelamatkan. Yang kedua ada aliran Jabariyah. Kalau Jabariyah ini mengaku kuasa Tuhan semua, ya, dia maling. Ya, di mana saya tidak berdosa, Allah yang menggerakkan saya maling. Dia nggak sholat, untuk apa lagi sholat? Allah tidak sholat katanya. Lalu dia judi, nggak merasa berdosa, dia judi, Allah menggerakkan saya judi. Dia tidak bayar utang, nggak merasa bertanggung jawab membayar utangnya, Allah gerakkan saya nggak bisa bayar utang. Pokoknya di Allah semua. Malingnya Allah yang maling katanya. Kalau judi Allah yang judi. Nah pada satu ketika musim doren, nggak tahu di sini musim doren apa enggak ya? Enggak, ini ceritanya cerita musim doren zaman dulu, bukan sekarang. Jadi musim doren, naiklah dia ke kebun orang, ya, midom kebun. Untung galah kebun uluna lagi muah doren nih, doyan buah nih. Ini maaf doyan nggak bisa bahasa Lampung ya. Mau buah nih, cakak ya. Dipanjatnya batang doren, diunduhnya doren itu. Lagi ngunduh doren itu datanglah yang punya kebun. Marah-marah yang punya kebun. Kenapa kamu yang ngunduh doren saya? Emangnya punya kamu? Iya punya saya, kebun saya. Memang kamu yang membuka kebun ini ya?
menumbuhkan durian ini? Ya bukan. Kalau yang menumbuhkan ya Allah. Kamu yang ngasih buahnya? Ya bukan. Allah juga yang ngasih buah. Apa saya salah katanya? Allah yang menumbuhkan durian, Allah yang ngasih buah durian, Allah juga yang ngambil buah durian ini. Apa saya berdosa katanya? Kata yang punya kebun, oh begitu ya katanya. Rupanya Tuhan itu senang durian juga ya. Ini yang tasawuf, bukan tasawuf. Kalau ini yang dipakai, pasti tidak berlaku lagi hukum. Terjadilah hukum rimba jadinya. Siapa yang kuat dia yang menang. Gak bisa Pak. Ini maka disebut juga aliran yang menyesatkan. Gak bisa dipakai. Ada yang ketiga disebut aliran ahlus sunnah. Aliran ahlus sunnah ini, kalau saya dulu waktu masih ngaji di pondok, saya pernah tanya sama guru saya, Buya Syekh Muhammad Ali Syarif Datu Meninjun, apa bedanya Buya? Saya bilang, ketiga aliran ini. Beliau keluarkan pantun, maka saking meresapnya sampai sekarang masih ingat saya pantunnya. Ya. Pisang si batu bergata-gata, tumbuh di dalam hutan. Jabariyahnya antah, qadariyahnya bukan. Nah, itulah alusun. Dikatakan Jabariyah bukan, Qadariyah bukan juga, tapi seperti itu gitu. Dilihat zahirnya seperti orang Qadariyah, kuat usaha, rajin belajar. Nah, ini Qadariyah kan begitu, kuat usaha, rajin belajar, gitu. Tak mengenal lelah. Tapi dipandang batinnya seperti Jabariyah. Dia nyerah kepada Allah. Saya kaya ini bukan karena usaha saya, Allah yang kasih rezeki. Saya miskin begini bukan gak ada usaha, Allah belum mengizinkan. Jadi semua terpulang ke Allah, tapi usaha dulu gitu. Jadi syariat dilaksanakan, hakikat dipakai. Itu yang benar. Abid zahirnya, arif batinnya. Ya, kan sudah sering saya sampaikan ya. Man tafaqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang berfikih saja, bersyariat saja, tapi tidak bertasawuf, maka dia munafik. Benar zahirnya, salah batinnya. Orang berfikih tidak bertasawuf munafik. Tapi orang yang bertasawuf tidak berfikih zindik, kafir zindik. Ya. Dia merasa sudah jadi Tuhan gitu. Sholat enggak, puasa enggak, zindik, kafir zindik. Nauzubillah min dzalik. Man tasawwafa bila tafaqaha faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih dan bertasawuf, nah itu yang benar. Kan sering saya contohkan, kalau bapak ibu misalnya beli doren, sebenarnya yang dibeli itu apanya? Rasa, ya rasanya. Tapi rasa itu nggak didapat kecuali dibeli semua Pak. Kulitnya dibeli, isinya dibeli, baru dapat rasa. Ada isi doren, lumutnya juga tebal, tapi nggak ada kulit. Ketemu di jalan, mau makan dah? Nggak ada kulit lagi. Dulu saya ingat betul Pak, waktu masih di kampung masih bujangan. Jadi masih bujang dulu, ya. Jadi kami kalau bujang-bujang itu kalau pas musim doren itu ya ke kebun, nginap di kebun. Ya, beberapa orang anak-anak lah, anak bujang ada kadang 5 orang, ada kadang 10 orang, nginap di kebun, nunggu doren jatuh. Ya, sebab dulu di kampung itu nggak pernah yang namanya diunduh Pak, nunggu jatuh. Pas jam 12 malam, jadubuk, nah besar kayaknya doren ini, mulai nyebar. Ya, cari doren itu, pakai senter itu. Alhamdulillah ketemu Pak.
di bawah batang doren itu sendiri. Gede. Tapi sayang, kemarin sore ada kawan yang berak di situ. Pas di tengah-tengahnya pula. Astagfirullahaladzim. Ini kawan ini semua mungkin nggak tahan lagi, dia berak di situ. Begitu berak di situ, malamnya jatuh doren. Pas di tengah-tengah. Untung ada kulitnya, Pak. Ambil bersih-bersih. Nah paginya dibuka, enak juga. Coba bayangkan kalau jatuh nggak ada kulit, jatuh. Mana yang kemarin sore, mana yang baru jatuh? Kira-kira bisa makan nggak? Nggak berani makan kan? Nah begitulah orang bertasawuf nggak bersyariat itu. Ya. Nggak berani makannya. Maka saya bilang kulit membungkus isi menyimpan rasa. Sempurna. Syariat laksanakan, tapi syariat yang sudah ada isinya gitu. Bukan hanya kulit. Kadang-kadang bagus kulitnya nggak ada isinya, mau makan apa? Maka yang saya katakan itu di bambu kuning itu ada. Doren itu gede, bagus, tampuknya bagus. Duri-durinya nggak ada yang lecet-lecet enggak. Murah lagi 15.000. Gitu. Kalau doren sekarang sampai 50-an ribu. Gitu. Nah situ cuma 15.000. Gede lagi. Waktu dibuka kosong, plastik. Bagus kulit tapi nggak ada isi. Syariatnya jalan tapi nggak ada isi. Tapi kalau isi saja nggak ada kulit, tuh doran yang jatuh tadi yang ada kulitnya tak. Nggak berani juga makannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan diikuti. Saya tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan salat enggak. Tapi yang selalu saya katakan, belajar tasawuf ini untuk menyempurnakan syariat. Tulil amal min hubbid dunya wa hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Jumudul aini min qaswatil qulub, beku mata, buta mata. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunat enggak jelas lagi. Mana barang orang, mana barang kita, mana yang halal, mana yang haram, enggak tahu. Buta. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati yang terlalu keras. Keras. Udah disampaikan, ini dalilnya, ini hadisnya, ini tujuannya, enggak mempan juga. Sudah dipergi-pergikan, hayya 'alal shalah, masih juga enggak mau sholat. Keras. Lama qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Nah, kalau sudah begitu kenapa? Wa qaswatul qulub min kasratil dzunub. Hati itu keras karena dosanya terlalu banyak. Ya, numpuk. Ya, jadi enggak ibarat lampu, enggak cahayanya enggak keluar, tertutup. Jadi bagaimanapun kita ngajak, bagaimanapun kita menyampaikan, enggak bakal. Kecuali Allah yang kasih hidayah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jumudul aini min qaswatil qulub, karena keras hati, maka buta mata, enggak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ujung-ujungnya mana yang hakullah, mana hak Adam, mana hak Muhammad, enggak tahu enggak.